materinya. Kepada Bu Nur kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul ya, sama-sama, walaupun melalui dunia maya, tapi tidak menutup, tidak mengurangi uh, waktu kita untuk tidak mengurangi atau tidak menghalangi kita untuk belajar sama-sama. Ya, untuk hari ini saya mau sharing ya, mau sharing-sharing dengan Bapak Ibu yang sudah join di malam hari ini gitu ya. Perkenalkan saya Nur Suraya, tadi sudah singkatnya sudah ya di video perkenalan sebelumnya. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu materinya adalah kesalahan guru saat mengajarkan guru dan orang tua ya. Kesalahan guru dan orang tua saat mengajarkan baca tulis. Nah, kenapa sih salam kenal juga ya untuk salam kenal juga untuk Bapak Ibu yang memang belum pernah berjumpa sama sekali dengan saya. Salam kenal, semoga silaturahmi ini tidak putus hanya berhenti sampai malam hari ini, tapi untuk di kegiatan-kegiatan atau episode-episode yang akan datang. Nah, materi kali ini mengapa saya angkat di pertama kali gitu ya. Ini materinya untuk pertama kali itu ya. Eh, Materi ini sangat bagus ya untuk membuka wawasan bagi Bapak Ibu dan orang tua yang memang mau konsentrasi atau fokus untuk membelajarkan anak tentang baca tulis gitu ya. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya mengajarkan baca tulis itu mudah gitu ya. Mengajarkan atau mengenalkan baca tulis itu mudah pada anak-anak ataupun orang dewasa yang buta huruf itu sangat mudah gitu ya. Hanya saja masih banyak sebagian besar guru-guru yang ada di Indonesia ini masih belum menguasai metode dan teknik mengajarkan itu dengan baik dan tepat. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke tekniknya ya, tekniknya seperti apa sih supaya mudah, cepat, kemudian anak-anak menyenangkan, gak bosan gitu ya. Nah, ada satu materi kesalahan guru ini yang nantinya kita kupas bersama gitu ya, sama-sama untuk sebagai membuka wacana gitu ya, membuka wawasan Bapak Ibu, oh ternyata hal-hal seperti ini yang biasa saya lakukan yang mungkin tuh nantinya tidak dilakukan lagi. Nah, saya ingin ini ya Bapak Ibu untuk kita sama-sama eh, karena kita belajar sama-sama, saya berharap bahwa Bapak Ibu juga bisa on kamera, membuka kameranya semuanya. Kemudian juga saya minta untuk partisipasinya ya, partisipasinya untuk aktif walaupun kita online, tapi aktif juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Akan banyak pertanyaan yang saya ajukan di malam hari ini, dan kemudian banyak video-video juga yang akan saya tampilkan ini sebagai pembelajaran ya kita bersama, bukan tayangan ini bukan untuk kita mendeskripsikan satu sama lain, itu tidak, tapi ini sebagai review, sebagai evaluasi cara-cara yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin tanya sih apa namanya, ini nggak usah ya, saya lewati aja. Nah, ini saya ingin tanya nih Bapak Ibu, ya apa sih ada dua pertanyaan ya. Nih, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu jawab dulu yang pertama, bagaimana cara Bapak Ibu pertama kali mengenalkan membaca pada anak? Bisa tulis di kolom chat. Itu yang pertama. Ayo Bapak Ibu, eh, silakan. Saya ingin partisipasinya ya. Caranya sesuai abjad. Ya, salam kenal semuanya ya Bapak Ibu, dari jauh-jauh semua nih. Ada dari NTT,
menekan abjad, alfabet, huruf vokal dulu. Terus apa lagi nih? Masalahnya anak sering lupa mengenal abjad, menekan bunyi huruf vokal, oke. Terus diajak bernyanyi, oke, baik. Rata-rata huruf abjad dulu ya, mengenal A sampai Z ya, rata-rata ya. Bernyanyi dulu, ada vokal, kenalin alfabet dengan bernyanyi, langsung persuku kata maksudnya ya Bu Suzana. Eh, terus kemudian anak sudah jelas artikulasinya, menyamakan kata benda dengan benda. Oh, menggunakan gambar, menyamakan kata dengan benda atau dengan gambar ya. Nah, kemudian masalah apa sih yang dihadapi? Masalah apa yang sering dihadapi? Bapak Ibu, saya mengajarkan baca tulis, tadi kan ada juga anak apa ini kira-kira masalah apa yang sering dihadapi nih? Kira-kira tentu kita tahu ya, kesulitan mengingat simbol huruf, kurang fokus, rewel, ya benar. Terus susah mengingat, anak-anak sering lupa. Ya, oke. Terlalu aktif kok. Bagi anak simbol huruf itu abstrak dan tidak punya arti. Oke, baik. Sering tidak fokus, lari-lari, sering lupa, susah mengingat. Nah, ini ya. Ya, oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu aduh, ini mana nih? Ya, baik ya, sudah saya tangkap ya pertanyaannya. Nah, ini sekarang udah mulai masuk ya materi, nanti tolong disimak baik-baik, dipelajari baik-baik. Saya ingin juga nanti partisipasinya buat teman-teman semua, huruf terbalik, menghadap, membedakan. Oke, baik. Nah, baik ya, ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sudah diungkapkan ini adalah permasalahan sejuta umat ya. Saya katakan sejuta umat karena setiap kali saya pelatihan dimanapun, pelatihan metode ACM itu dimanapun, mulai eh, baik yang online maupun offline, semua jawabannya hampir sama semua. Pertama kali mengenalkan jangan mengenalkan huruf gitu. Kemudian permasalahannya yaitu anaknya mudah bosan, sering lupa, suka lari-lari, nggak semangat, nanti gitu kan, bad mood, nanti mudah bosan gitu ya. Anaknya sering lupa gitu ya. Nah, tidak bisa membedakan hurufnya kebalik-balik. Ini sebenarnya persoalan sejuta umat. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya perlu disadari kita bersama bahwa ketika ini menjadi sebab persoalan, ini masalah ya. Yang ini banyak tidak disadari oleh orang tua dan guru bahwa ini sebetulnya masalah. Dan ini masalah kita semua orang yang punya anak ketika sudah masa-masa fase-fase dia proses belajar membaca dan menulis. Ini akan dihadapi semua orang tua dan guru. Guru-guru yang kelas awal ya, prasekolah ya, ini akan menghadapi itu. Di jenjang PAUD, jenjang SD, SD kelas 1, kelas 2 itu akan mengalami ini. Nah, artinya apa? Bahwa ini sebenarnya masalah. Tapi masalah yang tidak disadari oleh kita semua, barangkali ya, kita nggak sadar bahwa ini ada sebuah masalah. Yang kedua, eh, ternyata ini menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, kebutuhan Bapak Ibu, guru dan orang tua. Oh, ternyata bahwa ini menjadi masalah ya yang menghambat proses belajar anak-anak untuk lebih cepat dan mudah belajar membacanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, nanti ini kita hari ini kita belajar, saya sharing tentang sebenarnya saya kupas ya tadi yang disampaikan Bapak Ibu sudah dijawab di chat tadi, itu akan saya kupas dan itu akan membuat review kita bersama, membuka kesadaran bahwa selama ini ternyata apakah yang cara saya sudah tepat atau belum, ya. Baik, ini sudah masuk materi. Tolong dicatat semuanya baik-baik. Ada kesalahan sekitar hampir 20 kesalahan ya, kurang mungkin
hampir 20 ya, hampir 20 kesalahan guru dan orang tua yang selama ini dilakukan saat mengenalkan membaca di kelas awal atau di prasekolah. Kesalahan yang pertama, ya. Kesalahan yang pertama, guru dan orang tua tidak menguasai metode belajar baca tulis. Nah, ini sejak 15 tahun yang lalu ketika saya mengembangkan metode ajian ini sangat memprihatinkan kondisinya. Ternyata 95% guru-guru di kelas bawah, guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian di guru-guru tingkat TK PAUD itu, memang mereka tidak pernah, 95% tidak pernah belajar mengenai bagaimana cara mengajarkan membaca yang mudah dan cepat untuk anak-anak. Nggak pernah belajar metode khusus tentang metode belajar membaca, itu nggak pernah. Kalaupun Bapak Ibu guru memang kuliahnya di ini ya, ketika di kuliah pendidikan semuanya belajarnya tidak akan pernah ada metode khusus untuk belajar membaca, itu tidak ada, iya kan, di kampus ya. Nah, itu tidak ada. Karena saya pun juga mengajar itu tidak ada mata kuliah itu, tapi mata kuliah belajar pembelajaran, mata kuliah tentang kurikulum, pengantar pendidikan, kan gitu. Materinya itu hanya metode belajar, metode belajar pembelajaran. Nah, itu aja, seputar itu. Jadi secara umum, tapi tidak ada yang bicara yang tidak ada mata kuliah yang membahas secara spesifik. Ini loh caranya mengajarkan membaca itu kan. Ini loh metode yang tepat untuk mengajarkan membaca. Ini loh metode yang tepat mengajarkan berhitung, itu tidak ada di kampus. Nah, artinya apa? Ini ada satu kelemahan atau kekurangan dari guru-guru ketika mengajarkan di kelas itu menggunakan teori-teori yang ada di kampus, kemudian atau konsep-konsep yang secara umum. Sedangkan murid-murid kita yang kita hadapi, murid-murid yang kita hadapi di sekolah, itu mereka semua bervariasi, ya, tidak bisa disamakan. Sehingga butuh metode yang tepat bagaimana supaya anak-anak mudah untuk menerima materi tersebut ya. Tuh. Jadi ini penting ya, penting menurut saya, ini sangat penting. Kalau tidak menguasai metode, yang terjadi adalah anaknya lama, itu tadi yang disebutkan, anaknya bosan, lari-lari, mudah lupa, itu karena Bapak Ibu mengajarkannya tidak menggunakan metode. Sekarang ini ya. Nah, ini coba diperhatikan, nanti ambil kesimpulannya, yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih pesan yang disampaikan di video tersebut itu, silakan ditulis ya. Silakan bisa di kolom chat. Bapak Ibu siap ya? Apa ini? Sekarang apa ini? Ini salah apa ini? Yang pertama apa ini? Sekarang ini apa ini? Kasih karas. Apa? Jangan menangis. B. Kasih karas. B. Kasih karas lagi B. Salah. Salah. C. C. A. Tes keras. Lagi. Ini. Apa ini? Apa ini? Salah apa? Terus sama nangis. Apa ini? Salah. Kasih keras apa? 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 Ini? Kayak ini?
Salah. 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 Hah? Salah. Salah. C. Apa ini? Apa? Kasih kasih lagi apa? Apa? Jangan terwujud. Sudah lo, sudah lo. Sudah aja, sudah. Sudah juga. Ya, apa nih? Udah banyak yang jawab nih ya. Nah, ya, oke. Jawabannya luar biasa. Guru tidak sabar, anak yang nggak mau belajar, anak yang dipaksa. Proses belajar tidak menyenangkan, belajar dengan terpaksa, pemaksaan. Ya, gurunya terlalu keras, tertekan. Anak frustasi, hanya fokus pada simbol. Ya, ya ampun, cuma nonton ikut tertekan. Memaksa mengerti, harus menghafal. Oke, baik. Wah, ini luar biasa ya. Ya, stres. Akhirnya yang ngajar dan yang diajar jadi ikut-ikutan stres. Benar. Oke, baik. Ini adalah nih kesalahan yang kedua, yaitu guru tidak melakukan asesmen. Anggap aja kakaknya itu guru ya. Guru tidak melakukan asesmen atau identifikasi kemampuan dan kebutuhan belajar anak. Ya, karena seperti mengajar tanpa memperhatikan gaya belajar. Karena kenapa adiknya tadi itu kok nggak paham-paham gitu ya? Kok nggak paham-paham ya diajarin? Ya, bisa jadi karena gaya belajarnya si adik bukan gaya belajar visual. Kalau tadi itu kan contoh pembelajaran visual, ya. Bisa jadi gaya belajar adiknya itu bukan tipe-tipe gaya belajar visual. Kemudian mengajarkan tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak. Bisa jadi adiknya belum siap untuk belajar, ya kan? Ya seperti tadi. Terus kemudian mengajarkan melalui dengan menghafal dan macam-macam. Nah, ini adalah kesalahan kedua. Nah, di metode ACM itu nanti kalau Bapak Ibu belajar metode ACM ada identifikasi kemampuan dan kebutuhan belajar. Jadi metode ACM itu sejak dulu itu sudah melakukan ini ya, jauh sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, artinya metode ACM itu sudah sangat relevan dengan model pembelajaran Merdeka Belajar yang saat ini lagi digalakkan oleh Menteri Pendidikan saat ini. Jadi ada identifikasi ya, perlu. Sehingga kita tahu, nah kalau seperti itu ya stres. Yang ngajar juga stres, anaknya juga stres gitu. Jadi perlu ya untuk mengidentifikasi apakah anak ini sudah siap belajar atau belum, kemudian kemampuannya sampai sejauh mana, anak ini gaya belajarnya seperti apa, itu penting. Itu yang kedua. Kemudian, nah sekarang saya ingin tanya lagi nih, bahasa apa yang digunakan Bapak Ibu saat mengajarkan membaca? Bahasa pengantarnya maksudnya, bahasa pengantarnya apa sih yang biasanya digunakan baik di rumah pun di sekolah? Kira-kira bahasa apa nih Bapak Ibu? Bahasa pengantarnya? Apakah bahasa daerah, bahasa Indonesia atau campur gitu kan? Bahasa apa nih yang digunakan? Yuk. Bahasa Indonesia. Ya. Bahasa pengantar Indonesia. Kadang ada bahasa Inggrisnya juga. Berarti ini sekolahnya sudah ini ya, sudah bilingual ya. Bahasa umum, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ada, bahasa daerah ada nggak? Campuran bahasa daerah ada nggak? Tahu Pak Ribut ya, kalau ngajar Pak Ribut gimana? Kan ini yang lagi terkenal Pak Ribut nih. Pak Ribut itu gimana caranya? Itu campuran ya, gitu ya. Ada yang campuran. Oke, nah baik sebenarnya bahasa pengantar bahasa daerah itu bisa digunakan untuk pendekatan-pendekatan pada anak atau pada peserta didik ya, namun tidak digunakan untuk banyak guru-guru terutama yang di daerah-daerah. Kalau di perkotaan besar itu sudah rata-rata orang tuanya di rumah pun sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di sekolah-sekolah di daerah-daerah masih banyak ya, masih ditemukan sekolah-sekolah itu yang menggunakan
bahasa daerah atau bahasa campuran seperti yang Pak Ribut saat ini yang lagi viral itu ya. Nah, sekarang nih kesalahan berikutnya. Saya lewati aja ya. Nih, ini contoh videonya sebenarnya ada. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar membaca ya. Kalian kan sudah bisa membaca. Jadi ibu tes satu-satu ya. Iya, Bu. Kamu yang di depan namanya siapa? Samsul, Bu. Coba membaca yang di depan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Oh, bagus, bagus. Yang di belakang namanya siapa, cewek? Saya Bu Rini. Coba mulai membaca di depan. Budi DP Ibu. Budi DP Bapak. Budi DP Kakak. Budi DP Ade. Sudah Bu. Cowok yang di belakang namanya siapa? Eko, Bu. Ayo coba Eko, mulai membaca di depan. Ke buke Budi. Ke bapake Budi. Ke kakake Budi. Ke adike Budi. Wes ya, Bu ya? Emmanuel, Saya Bu Noel. coba kamu baca yang di depan. Ay mau kai budi mama nih ay. Ay mau kai budi bapak nih ay. Ay mau kini budi kakak. Ay mau kai budi adik ini ay semua ay. Kadir, Kadir Bu. Ini Ibu de Budi. Ini Bapak de Budi. Ini Kakak de Budi. Ini Ade de Budi Raya. yang pakai topi, namanya siapa? Saya Bu Aldi. Ayo coba Aldi membaca di depan. Mama Nabudi. Bapak Nabudi. Kakak Nabudi. Adik Nabudi. Sudah Mi Bu. Yang di depan ini namanya siapa? Saya, Bu. Pak Ijo, Bu. Ayo, Aldi coba baca yang di depan. Ya, Bu. Ini Bu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini adikku Budi. Udah, Bu. Kamu namanya siapa? Lukas Bu. Coba Lukas membaca di depan. Ini budi pu mama. Ini budi. Ya, saya lewati ya. Kesalahan ketiga, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar untuk mengenalkan, membaca, dan menulis. Karena apa? Khusus bahasa untuk ketika anak-anak belum bisa membaca sama sekali atau mengenal huruf-huruf, ini ada baiknya bahwa kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Karena apa? Karena nantinya yang dipelajari anak-anak, itu yang dibaca adalah bahasa Indonesia. Akan bermasalah. Ini nanti akan bermasalah karena antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah itu penulisannya kan berbeda. Dari artikulasi, pengucapan, kemudian cara membaca, kemudian mengartikan itu kan juga berbeda. Cara menulisnya itu nanti akan jadi masalah, timbul masalah. Mispersepsi anak-anak, terutama anak-anak yang di tingkat bawah. Orang dewasa pun sama ya Bu ya, Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan orang dewasa yang buta huruf itu juga sama. Kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia karena akan kesulitan sekali mereka memahami, mencerna
ketika apa yang diucapkan itu bahasa daerah, kemudian apa yang dibaca dan ditulis itu ternyata berbeda. Itu akan jadi mispersepsi. Kemudian berikutnya, ini tolong disimak baik-baik videonya. Tolong di ini ya, disimpulkan ya, tolong dicat ya. Silahkan dicat. Nanti setelah videonya. A, B, C, D, F, G. Papa udah bisa ya? Udah bisa ya? Iya bisa Papa. Yuk sambil nyanyi ya. Apa yang udah bisa? Udah bisa yuk bareng sini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O. Gitu ya. Coba huruf A yang mana? Coba huruf A. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, Y, Y, Z. Z-nya ini. Z-nya yang ini nih terakhir. Oh. V, W, W, X, Y, Z. Udah. Ini kan katanya Z-nya. Iya, ini Z-nya nih dari sini. V, W, X, Y, Z. Gitu. Ya, saya lanjutkan satu lagi videonya. Satu lagi videonya ini. Nah, yang diambil. Apa ya? Apa itu? Nggak tahu. Hurufnya itu adalah D, A, D, U. Dadu. Ya. Apa ya? Yang mana? Ini. Itu Ini. itu hurufnya B, A, J, U. Baju. Ya. Itu K, A, C, A. Kaca. Ya. Lurus aja ya. Nah, itu apa itu? Apa ya? K, U, D, A. Udah. Gigi. Iya, gigi. Tuh, udah jadi kan bikinannya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadinya nggak ada yang bolong. Jadinya kumpulan sempit. Oke, kesimpulannya apa nih Bapak Ibu? Saya baca dulu nih. Karena nggak fokus pada nyanyian, jadi tidak tahu hurufnya. Oke, anak hafal lagunya, anak hafal nada. Udah jadi kebiasaan lagu ya hafal, tapi hurufnya yang nggak hafal. Ya, ya. Oke. Anak baru dapat memverbalkan huruf. Oke, ya, 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 ya. Nah, ini kesalahan berikutnya ya. Ini kesalahan yang keempat. Bapak Ibu diperhatikan kesalahan yang keempat. Mengenalkan dan menghafalkan huruf di awal pembelajaran. Nah, itu tadi ya, kalau di metode ACM itu tidak mengenalkan huruf. Seperti yang saya tanyakan di awal tadi ya, bagaimana cara Bapak Ibu pertama kali mengenalkan. Ternyata hampir semuanya menjawab mengenalkan huruf abjad. Nah, kalau di ACM tidak mengenalkan huruf ya. Ada juga yang mengenalkan vokal tadi, kalau nggak salah saya baca tadi sekilas. Nah,
Kalau di ACM tidak. Jadi tidak mengenalkan dan menghafalkan huruf di alat pembelajaran itu tidak pernah. Semua murid-muridnya yang semua sekolah atau lembaga yang menggunakan metode ACM sudah tidak lagi mengenalkan huruf di awal pembelajaran. Kemudian kasusnya seperti itu tadi, gitu ya. Anak hanya menghafal tapi tidak paham satu persatu. Sebenarnya mana yang A, mana yang B, ya kan tadi ya. Salah semua ya yang ditunjuk. Paling hanya A aja yang benar, A, B gitu. Yang lainnya itu yang lainnya dia sudah berantakan ya, karena dia hanya menghafalkan lagunya, tapi dia tidak paham yang per hurufnya itu yang seperti apa yang bagaimana. Nah, kemudian mengajarkan huruf besar di awal pembelajaran itu tadi ya, sudah menggunakan ini dan menggunakan huruf besar. Nah, huruf besar ini masih banyak sekolah-sekolah ketika mengajarkan di anak-anak dikenalkan tuh mengenalkan huruf besar dulu gitu. Sebenarnya kurang tepat. Ini menurut saya ya, pandangan saya bahwa mengenalkan huruf kecil dulu, karena belajarnya yang belajar itu huruf-huruf kecil, yaitu huruf kecil. Huruf besar ini akan digunakan ketika di masa-masa tertentu, misalnya setelah titik, kemudian nanti ada kata-kata yang memang perlu untuk menjadi huruf besar. Nah, ini nanti tingkatannya setelah dia bisa membaca. Nah, untuk latihan selanjutnya gitu ya, di awal-awal kenalkan huruf kecil lebih dahulu. Oke, udah 5 ya. Nah, kira-kira udah 5 ini berapa banyak sih yang kesalahan yang dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang simak baik-baik ya Bapak Ibu ya, silakan disimak baik-baik videonya. Tengok ke buku nih. Fine. Huruf apa tadi yang kesebut tadi? Huruf Fine. D. Huruf D nih. Coba hijau. Uday. U. N. Uban. Rambut. Dengar ibu lu. U. D. I. D. N. Uday. Apa baca? Uban. Udin. Terus. Au. L. U. L. Ulu. R. Uru. S. Rus. Jadi ya. Lu. Rus. Agi nih. R ara, bukan R ama. M. Ram. Ya, ini sekarang. Bu. Ya. Ya. Jadi apa? Tadi. Enggak ngerti. B. U. Bu. D. I. D. Dibaca apa? Kok ngurita? Piye to, Dot? Ya depannya dibaca to, Dot. B. U. Bu. D. I. D. Dibaca saka ngarep mau apa? Apa? C-U piye to? Wong B-U, Bu. Lah kowe iki pengen pinter apa ora, Re? B-U. Bu. D-I. D. Dibaca apa? Dadi piye, Re? B-U. Enggak terus piye to, Dot? Ayo, Bapak Ibu, ini apa nih kesimpulannya nih?
Guru hanya bisa mengajarkan tanpa tahu metode. Anak belum mengenal membaca satu subkata, makin bingung. Guru mendikte. Anak diajar mengeja. Ya, hanya mengikuti guru, mengeja. Baru memverbalkan. Oke, ya. Ini guru kurang sabar. Mengeja, tidak mengenal huruf. Benar. Mengeja diajarkan mulai dari kecil. Oke. Pakai cambuk. Ya. Oke ya, ini ya. Dan mengeja, ya. Nah, kesalahan berikutnya adalah Bu. Ya. nih kesalahan berikutnya. Nih, yang kelima, guru mendikte anak. Yang ketujuh, sorry, maaf. Ini ya, guru mendikte, yang keenam, yang ketujuh mengajarkan dengan mengeja, yang delapan memberitahu ketika anak itu lupa. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru di dua video tadi ya. Apa sih? Di dua video tadi ya, ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, jadinya seperti itu. Ketika kita tidak menguasai metode, anaknya jadi pusing. Didikte lagi. Nah, ketika didikte, anaknya semakin bingung. Kemudian mengajarkan dengan membaca. Karena apa? Karena yang pertama anaknya tidak paham. Anaknya belum paham sebenarnya masing-masing simbol-simbol itu apa, yang bunyinya seperti apa yang tepat. Kemudian dengan mengeja itu bisa berbeda ya. Mengeja itu sangat beda dengan ketika langsung membunyikan suku kata misalnya. Kemudian memberitahu ketika anak itu lupa. Karena anak-anak ini ketika terlalu sering diberitahu, anaknya jadi malas. Jadi nanti semuanya tergantung gurunya. Walaupun gurunya mengucapkan salah pun, dia akan menirukan salah gitu ya. Jadi sedangkan masa-masa golden age atau masa-masa keemasan anak-anak ini sebenarnya masa-masa yang paling bagus. Mereka banyak kemampuan berpikirnya itu bagus gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu lagi sedikit-sedikit mengingatkan atau memberitahu, tapi mereka menggiring anak-anak supaya dia bisa belajar sendiri. Kalau di ACM nanti ada tekniknya, ketika anak itu lupa dia bisa ingat sendiri. Kalau di ACM itu ya. Kalau ikut Bapak Ibu ikut nanti tekniknya bisa ikut di sesi di webinar berikutnya ya. Gitu. Nah ini silakan ditonton. Ganduli. Pepaya. Mau kadun. Bentar. R. Dibaca. Endok. Telur. Endok. N. G. Dibaca. Gedang. Pisang, Dede. Yuk, ini ya sudah bisa ya. Nanti Bapak Ibu silakan simpulkan nih dari gambar ini apa sih? Dari video ini tadi apa sih kira-kira Bapak Ibu yang bisa disimpulkan? Nah, kira-kira nih kalau tulisan seperti ini untuk anak-anak yang belum bisa membaca ya, untuk anak-anak yang belum bisa membaca, kira-kira
ketika kita tunjukkan tulisan ini, apakah dia bisa membaca? Gitu kan? Tidak, gitu ya. Ketika hari ini ya tentu tidak. Kemudian kalau gambar ini, dia bisa. Ketika ditunjukkan gambar ini, tentu dia bisa menyebutkan. Ini apa ini? Pisang. Itu kalau yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa, gedang. Ya. Terus kemudian kalau yang apa namanya, kalau bahasa lain bisa jadi lain gitu ya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini bisa nggak nyebutkan? Bisa anak-anak. Anak-anak bisa. Karena dia yang diingat adalah gambarnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Ini pisang, ini gedang itu bahasa Jawa. Yang nomor 3 itu bahasa Madura ya. Bahasa Madura. Nah di Indonesia sangat banyak beragam suku, kata, suku itu banyak sekali dan itu nanti bisa kita gunakan. Tentu di suku-suku yang lain, bahasa-bahasa daerah lain tentu ini dari satu benda saja, dari satu buah saja itu bisa macam-macam namanya gitu ya. Nah, kalau seperti ini dia tidak tahu apa ini bunyinya. Bunyinya apa? Dia tidak tahu, anak-anak yang belum bisa baca. Kalau ini dia bisa menyebutkan apa nih? Kalau bahasa Indonesia ya pepaya. Nah, ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, orang tuanya atau gurunya melihat ini gambar ini atau buah ini pepaya, sesuai ya. Apa yang dilihat bendanya kemudian diucapkan dan tulisannya itu sesuai, sangat sesuai. Tapi gimana ketika dia guru mengajarkan anak-anak terbiasa dengan pakai bahasa daerah, misalnya Jawa, Kates. Ini pepaya ya yang dimaksud. Kalau belajar bahasa Indonesia, kalau kita belajar membaca itu kan nanti yang dibaca adalah nggak mungkin bahasa daerah, tapi pasti bahasa Indonesia. Nah, ketika kita tunjukkan tulisan pepaya, yang dibaca Kates, kalau anak Jawa. Tulisan pepaya dan Kates ini tentu berbeda ya. Nah, kalau ini bahasa ini ya Banyumasan ya, atau bahasa Ngapet itu gandul. Nah, bayangkan sama-sama Jawanya saja, itu pengucapannya ada Kates, ada gandul, gitu ya. Kemudian gedang. Nah, yuk. Ini kalau orang-orang Sunda, pepaya ini kalau orang Jawa bilang Kates atau gandul, kalau orang Jawa bilang Kates, ya, orang Sunda bilangnya gedang. Nah, sedangkan gedang itu menurut orang Jawa adalah pisang. Nah, tentu ini sudah sangat-sangat jauh ya dari tulisannya, dari pengucapannya, bahasanya itu sangat jauh. Oleh karena itu, kesalahan berikutnya adalah mengajarkan dengan gambar. Itu tadi ada ya nyebutkan yang di tadi pertanyaan saya yang pertama kali itu kan menyebutkan dengan gambar. Jadi kesalahan ke-9 adalah mengajarkan dengan gambar, harus hati-hati. Kecuali gurunya di sekolah memang sudah menggunakan bahasa Indonesia 100% dan orang tuanya di rumah juga sudah menggunakan bahasa Indonesia 100%, itu tidak ada masalah. Tapi akan jadi masalah ketika masih ada campuran-campuran bahasanya. Itu tentu bikin pusing anaknya. Dari segi tulisan, kemudian pengucapan, itu kan sudah berbeda. Bendanya sama. Nah, sekarang silahkan, nah ini ya, silahkan biasanya kalau offline itu, kalau pelatihan tatap muka ini biasanya diucapkan rame-rame gitu ya. Nah, sekarang itu kita di rumah masing-masing gitu ya. Biasanya rame-rame sekarang Bapak Ibu di rumah masing-masing. Nah, silahkan sebut warnanya, jangan tulisannya. Ingat ya, sebut warnanya, jangan tulisannya. Ini saya ingin tahu nih, kira-kira berapa banyak nih. Oh, sebentar. Ini jawabannya apa? Jawaban dari Bapak Ibu tadi, anak fokus ke gambar, benar. Gambar membuat anak menyebutnya. Anak fokus ke gambar, benar. Iya, itu tadi Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang lanjut. Sebut warnanya, bukan tulisannya. Pelan-pelan, siap ya.
Oke, sudah ya. Gimana nih? Bapak Ibu, bisa semua? Kesan ke-10 adalah mengajarkan dengan banyak warna, ya Bapak Ibu ya. Banyak seperti tadi ya, anak yang sampai marah-marah tadi ya. Ketika anak itu pertama kali kita kenalkan dengan huruf A, kita saja orang dewasa itu bingung ya. Ketika banyak warna itu seperti itu bingung, tidak bisa membedakan. Nah, demikian juga anak-anak. Anak-anak ini ketika anak-anak yang belum mengerti huruf sama sekali ya, ketika anak ini belum mengerti huruf, belum menguasai sama sekali bacaan, ketika kali kita mengajarkan huruf A, warna merah, semua yang berwarna merah akan dibaca A. Gitu ya. Karena dia fokus ke warnanya. Yang kedua, misalnya B warna hijau, semua yang berwarna hijau akan dibaca B sama dia. Itu. Jadi untuk memang pertama kali anak-anak yang belum menguasai bacaan sama sekali itu kenalkan dengan satu warna. Sehingga apa? Sehingga dia tidak fokus ke warnanya tapi fokus ke simbol-simbolnya. Fokus ke simbolnya ya. Misalnya A seperti apa, B seperti apa, C, D, M, N, O, P, Q, ya gitu. Seperti apa. Karena kalau ada warna, dia pasti akan fokus ke warnanya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Selanjutkan. Nah, gambar apa yang pertama kali terlihat oleh Bapak Ibu? Wanita muda atau wanita tua? Nah, bukan hanya orang dewasa, tapi kita pun punya imajinasi yang berbeda. Ya. Kita punya imajinasi yang berbeda. Setiap orang memiliki imajinasi yang berbeda, termasuk anak. Nah, melihat gambar aja ini satu orang, kita tentu jawabannya kan nggak sama. Ada yang pasti bilang wanita muda dan ada wanita tua. Nah, ini. Jawabannya sebenarnya sama ya, dua-duanya. Ini adalah gambar wanita tua dan wanita muda. Gitu. Silahkan dicari. Sama termasuk anak-anak. Nah, gimana sih caranya? Ini tolong tulis di chat ya, Bapak Ibu ya. Ketika mengingatkan ketika anak lupa huruf. Nah, itu tadi juga ada yang jawab di awal-awal tadi ya. Bagaimana cara mengingatkan ketika anak lupa huruf? Misalnya huruf B, itu seperti apa sih? Atau lupa huruf D. Bapak Ibu kalau menyampaikan seperti apa? Misalnya anak itu lupa huruf P, N atau M atau H atau gimana? Coba. Saya ingin tahu nih jawaban Bapak Ibu. Kira-kira apa nih jawabannya? Kira-kira yuk. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira ada bisa jawab nggak? Halo Bapak Ibu, huruf B seperti apa? Kalau misalnya anak itu lupa huruf B, Bapak Ibu nyontohkannya seperti mana gitu? Gimana mencontohkannya? Oke. B perutnya di depan, D perutnya di belakang. P seperti lollipop, M serangga, kursi. Oke. Huruf M yang kakinya 3, ya. H seperti kursi. Aduh. Ini, ya, oke ya. Ini jawaban sejuta umat ya. Jawaban sejuta umat. Karena semuanya, kalau saya tanya pasti jawabannya seperti itu. Jadi, ini problem kita bersama sebenarnya. Ya. Ini problemnya kita bersama gitu ya. Kalau bertanya untuk pertanyaan nanti ya di sesi akhir ya, di sesi terakhir ya. Nanti bisa silahkan bertanya nanti setelah sesi ini berakhir. Nah, tinggal dikit kok. Oke ya, baik. B perutnya di depan, D perutnya di belakang, P ada yang bilang perutnya di atas, ada juga yang nanti bisa mendeskripsikan yang lain. M kakinya 3, N kakinya 2 biasanya. H seperti kursi. Dan ini ternyata jawaban yang rata-rata semuanya di kota besar, kota kecil, kabupaten semuanya ini ternyata ini turun-temurun ya. Jawaban turun-temurun yang kita tidak sadari bersama bahwa sebenarnya itu salah. Gitu ya. Nah, kesalahan ke-11 mengilustrasikan bentuk huruf. Ya seperti itu tadi. Nanti anak-anak ketika diilustrasikan yang dipikirkan adalah bentuk
Misalnya gini, seperti lollipop, yang dipikirkan lollipopnya, seperti kursi, yang dipikirkan kursinya, bukan hurufnya nanti gitu. B, yang perutnya di depan, dia mikir yang perutnya di depan tuh yang mana. Nah, ini adalah mengistilahkan bentuk huruf. Nah, ini nanti tidak boleh lagi ya. Kalau di metode ACM tidak dikenalkan hal seperti itu. Jadi tidak, nanti tambah bingung anaknya. Tuh. Berikutnya, nih saya yakin semua melakukan ini, gitu ya. Saya yakin semua melakukan ini. Saya yakin gitu semua melakukan ini. Oke ya. Nah, kesalahan yang ke-12 dan ke-13 memberi contoh dengan tulisan tangan. Nah, Bapak Ibu seringnya mencontohkan di papan tulis, kemudian di buku, bahkan kalau di buku yang latihan itu, di buku untuk latihan nulis itu gurunya rata-rata misalnya muridnya 20 nulis tangannya gurunya. 20 nulis ya, kemudian anaknya yang nyalin gitu ya. Nah, mengajarkan menulis sebelum anak bisa membaca. Kalau saya di ACM itu kalau saya, tapi ini berbeda banyak versi ya, tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, ketika saya tahu bahwa anak ini cepat, anak ini sangat cepat diajarkan membaca, ini saya tidak kenalkan membaca, tapi saya langsung, ini tidak akan saya kenalkan membaca, tapi langsung, oh maaf, saya tidak kenalkan menulis dulu, tapi membaca dulu, membaca sampai tuntas, kemudian baru menulis. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya melakukan itu. Tapi bisa nggak sih Bu, kalau bersama-sama diajarkan bisa. Nah, bisa itu kalau saya dengan catatan ya, ada kriteria-kriteria tertentu kapan sih anak itu belajar membacanya didampingi dengan menulis. Nah, itu ada ada momennya gitu ya. Mengapa memberi contoh dengan tulisan tangan itu dianggap kesalahan? Karena apa? Karena kita itu tidak pernah punya standar baku tulisan kita buat tulisan yang baik. Masing-masing orang itu punya gaya dan karakter masing-masing. Ingat ya, tulisan adalah karakter. Jadi masing-masing orang itu punya karakter yang berbeda. Tentu anak kita, murid kita tidak bisa disamakan dengan karakter gurunya, karakter orang tuanya itu tidak bisa. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Itu salah satunya pertama. Yang kedua, tulisan kita tuh jelek, nggak punya standar khusus gitu. Nanti kalau tulisan kita jelek, anak-anak yang ditiru adalah yang jelek. Nah, sehingga kita skip aja itu ya. Gimana Bu terus caranya untuk latihan menulis? Ya sudah, lihat aja buku-buku itu, buku-bukunya dia belajar itu lewat itu kan tulisannya udah bagus-bagus tuh, udah rapi-rapi. Tuh, gitu ya. Nah, itu sih. Saya lanjutkan ya. Ini menulis dilakukan. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa ikut kelas yang tentang menulis. Sorry ya. Nah, ini kesalahan berikutnya. BA, ba, JU, ju, baju. B, A, ba, T, A, ta, bata. B, A, ba, Y, I, bayi. Oke ya. Ini kesalahan berikutnya. Nih, pengucapan atau pelafalan hurufnya yang salah.
Jadi pelafalannya ya, ba, ba, ju, ju, baju, baju. Nah, ini nanti hati-hati dengan pelafalan karena kita ini banyak bahasa-bahasa ya, banyak suku-suku bahasa-bahasa daerah yang itu banyak yang medok, bahasanya medok. Surabaya pun, saya orang Surabaya ya, dari Surabaya itu juga sangat medok sekali ya gitu. Nah itu harus bahaya, hati-hati. Karena apa? Karena nanti itu akan berpengaruh ketika dia di pelajaran, dia di materi kemampuan menulis, berbicara, dan mendengar. Karena kemampuan berbicara dan mendengar ini nanti berkaitan dengan imlah ya, mencongak, belajar mencongak. Itu nanti akan jadi salah. Ketika dia anak nulis, apa yang dia dengar, apa yang dia tulis itu akan berbeda. Nah, ini yang sering terjadi gitu karena salah pelafalan. Kesalahan ke-14, kesalahan berikutnya. Bentar, ini apa sih? Saya baca dulu. Oke ya. Kesalahan berikutnya nih. Ini Tante Lala nih, Tante Lala. Cuy ke mama, Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Yang Maha Aha Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang mana yang Maha Rafa Maha Ma Maha Aha Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pak Jo, ibu Telima Rentek mau apa, mau kirim Ya, kesalahannya 15 mengajarkan dengan banyak tekanan ya. Sebenarnya ini bisa juga sih digabung sama yang kesalahan yang di awal tadi ya, yang sama adiknya itu. Mengajarkan dengan banyak tekanan. Jadi ini tentu akan sangat mengganggu dan bikin anak-anak stres gitu. Ini yang banyak terjadi gitu ya. Di lapangan banyak, jangan rata-rata memang banyak orang tua, guru pun juga masih ada yang seperti itu. Tapi rata-rata sih orang tua ya, karena jengkel, sebel sama anaknya kok nggak bisa-bisa. Pasal 15. Berikutnya 16, melanjutkan materi sebelum anak menguasai materi berikutnya. Jadi ini nggak boleh ya. Ini saya sering banyak kasus saya di lapangan, ini guru itu hanya ngikuti materi aja. Misalnya hari pertama ngajarkan ini, hari kedua misalnya pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini. Jadi tidak melihat apakah si anak dalam satu kelas ini nanti ada yang menguasai atau tidak, nggak peduli. Ya udah, yang penting saya nyampaikan materi aja. Di akhir materi dievaluasi. Ada yang bisa, ada enggak, itu hasil evaluasinya gitu. Tapi kalau di ACM tidak begitu. Evaluasinya itu per per pertemuan. Jadi ketika pertemuan pertama, ini kemampuan masing-masing anak tentu nggak sama. Nah, disitulah kita akan tahu. Jika kita ketahui bahwa anak tersebut, anak didik kita atau anak kita sendiri ya, kok masih di sini dia belum mampu menguasai total, ya jangan dilanjutkan. Nanti kesalahan fatalnya adalah ketika bukunya udah habis, terus anak itu nggak bisa, nggak mau dia ngulang belajar lagi. Akhirnya tambah marah kan gitu. Nah, karena masing-masing anak kita harus tahu kemampuannya tidak sama. Itulah pentingnya kita mengetahui kemampuan anak itu di awal pembelajaran. Dimulai. Ya. Kemudian mencampur adukan antara satu metode dengan metode yang lain, termasuk mengubah urutan materinya. Itu khususnya di metode ACM ya. Kalau di metode lain saya kurang tahu. Tapi kalau di metode ACM itu tidak boleh sama sekali. Jadi memang ketat aturan-aturannya di metode ACM. Tidak bisa mencampur adukkan, jangan dicampur adukkan karena tentu masing-masing metode itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya. Nah, situ ya.
Nih, perhatikan. Nah, saya stop ya. Siapa yang masih menggunakan huruf A seperti ini di sekolah? Nih, ini ya. Nah, tentu masih banyak sekolah-sekolah ketika mengajarkan anak-anak, mengajarkan pertama itu menggunakan huruf A yang seperti ini. Kalau saya bilang A bulat ya, A seperti ini, gitu ya. Nah, jadi mengajarkan dengan banyak tekanan, mengajarkan dengan banyak tekanan, mengajarkan dengan banyak tekanan, gitu ya. Kesalahan ke-18 itu mengajarkan dengan banyak tekanan. Nah, mengapa? Karena sorry, ini salah ya kalau mengajarkan banyak tekanan ya. Ini tadi mengajarkan dengan huruf ini, bukan, maaf, ini mengajarkan dengan huruf A bulat ya. Ini bukan banyak tekanan tapi A bulat ya, mengajarkan dengan A bulat. Karena A bulat itu alasannya mengapa tidak kalau di ACM itu tidak dikenalkan, karena sebenarnya A bulat itu nantinya itu sebenarnya A yang latihan untuk menulis huruf tegak bersambung, huruf Latin ya, atau tegak bersambung. Tapi kalau kalau kita belajar yang abjad balok ini A yang seperti ini ya, A yang seperti ini. Jadi mengajarkannya. Terus gimana Bu? Nah, jadi harus jelas. Banyak sekali kasus anak-anak ketika di buku semuanya, ketika SD itu semuanya bukunya A-nya yang seperti ini, yang ini ya, A yang ada di sini itu, yang saya tunjukkan di sini sekarang. Nah, itu anaknya bingung karena di sekolah di TK di tingkat kelas PAUD itu hanya pakai bulat, itu jadi kebingungan. Lalu gimana kalau sebaliknya? Nah, yang pertama ajarkan yang ini dulu Bu. Nah, kalau bulat itu sebenarnya itu untuk latihan anak menulis tegak bersambung sebenarnya ya. Itu adalah cara untuk anak menulis tegak bersambung, sehingga ajarkan. Apa alasannya pakai A ini? Ini adalah A internasional. Semua buku-buku diktat, buku karya ilmiah, koran, majalah, kemudian buku-buku pelajaran itu semua A-nya, hampir semua buku yang ada semuanya. Ini sebenarnya standarnya adalah A yang ini ada A internasional. Kalau ada yang A bulat ya diajarkan aja, udah Bapak. Itu ya. Oke, baik. Ya, ini materinya sudah selesai ya. Nanti kita foto bersama dulu Mbak Risa sebelum kita tanya jawab. Ini materinya sudah selesai. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Nur atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan bisa langsung ditulis pertanyaannya di kolom chat dan juga nanti bisa raise hand untuk bertanya langsung dengan Bu Nur. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan bisa dibuka kameranya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kita foto 3 kali, nanti akan saya hitung untuk sesi yang pertama. Silakan yang belum dibuka kameranya bisa dibuka dulu, agar nanti muncul wajahnya, tidak hanya namanya saja yang terfoto. Baik, saya hitung untuk sesi yang pertama. Silakan senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu yang belum dibuka kameranya masih ada kesempatan dibuka dulu. Saya hitung untuk sesi yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, baik. Sesi yang terakhir. Untuk sesi yang terakhir saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan untuk pertanyaannya bisa ditulis di chat Zoom. Saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab, dan jika ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung dengan Bu Nur Suroyah, kami persilakan. Mas Ardi operator minta tolong untuk link daftar hadirnya bisa di-share agar Bapak Ibu sambil tanya jawab bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Baik Bu Nur, ini pertanyaan yang pertama, langsung saya bacakan. Ya, silakan. Baik, untuk yang pertanyaan pertama dari Bu Diah Ita, ada rekaman videonya Kak, soalnya tadi ketinggalan dan saya tinggal sholat isya dulu. Ya ada Bu, nanti akan di-share untuk rekamannya. Nanti kami share 2 hari setelah kegiatan pada malam hari ini. Yang selanjutnya sebelum ke yang Ini ada resen ini. Ya, kita ke yang Ya. di chat dulu Bu. Dari Bu Siti Yulia Komalasari, tips atau metodenya belum ya Bu? Oke, untuk metodenya masih ada di 2 sesi lagi ya Bu Nur ya? Ya. Oke, jadi Ibu jangan sampai ketinggalan serinya, diikuti semua. Tanggal 9 besok ada materi identifikasi dan setelah itu baru materi teknik. Jadi jangan sampai ketinggalan dan buruan untuk daftar ke admin. Selanjutnya satu lagi yang dari chat. Dari Bu Dena, bolehkah dibantu dengan istilah saat anak lupa? Misal mata. Silakan Bu Nur bisa ditanggapi lebih dulu. Ya, kalau untuk anaknya lupa, itu nanti Ibu pelajari aja tekniknya metode ACM. Jadi dia tidak dibantu gitu ya. Nah itu nanti langsung. Jadi ketika dia nanti lupa, dia ingat sendiri dari mana. Ada tekniknya, ada caranya, dia nanti ingat sendiri. Jadi nggak perlu bantuan. Minim sekali, bantu itu sangat minim ya. Jadi di metode ACM itu cara belajar siswa aktif. Jadi anaknya yang aktif. Jadi kita nanti ada teknik-teknik menggiring anaknya. Anaknya ini dibikin yang aktif, bukan kita. Seminimal mungkin. Biasanya bantuan pun itu hanya untuk anak-anak yang, kalau untuk anak-anak kemampuan rata-rata normal itu nggak perlu. Tapi biasanya untuk anak-anak yang spesial itu barangkali perlu dibantu dikit gitu ya. Dibantu dikit. Metode ACM ini kan bisa diterapkan untuk anak spesial. Jadi anak spesial saja bisa, apalagi anak-anak yang kemampuan rata-rata normal. Mudah kok sebenarnya Bu. Jadi nggak perlu. Gitu. Ya, sudah. Yang resen tadi bagaimana Bu Komala Andriani? Assalamualaikum Bu Komala Andriani. Silakan Bu Komala Andriani. Ya. Assalamualaikum Nggak Bu ada Komala kayaknya. Andriani. Putus ya. Lanjut aja atau ya? Baik, Nggak kita ada, Riz. lanjutkan aja. Iya. Dari Bu Ai, bagaimana dengan penggunaan bahasa Inggris di kelas? Karena secara nama, huruf, dan bunyi atau phonics berbeda. Iya, memang beda. Makanya itu kalau saya ya, saya memang banyak sekolah-sekolah yang menggunakan bilingual ya, 2 bahasa itu. Kalau saya itu termasuk yang berpaham gitu ya. Saya itu lebih
Yang pertama itu kenalkan dulu bahasa ibunya atau bahasa Indonesia dulu. Setelah bahasa Indonesia baru dia menggunakan bahasa yang lain, karena itu nanti mungkin ada anak yang bisa gitu, tapi ada juga banyak juga anak yang tidak bisa, kesulitan pengucapannya itu berbeda ya, dari segi tulisan pengucapannya itu berbeda. Nah, seringkali ketika dia belajar bersama-sama, nah untuk anak-anak tertentu dia bisa, tapi untuk anak lain dia justru yang bahasa Indonesia yang ketinggalan. Jadi bahasa Inggrisnya dia menonjol, bahasa Indonesianya dia tertinggal. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Kasihan kan anaknya, apalagi di usia-usia yang sangat dini. Jadi kalau saya sih harus dibalik ya. Bahasa Indonesia tuh harus tahu dulu, baru bahasa Inggris. Gitu Bu. Kalau saya ya gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang ketika tingkat kecerdasan bahasanya bagus, dia bisa. Anak-anak yang punya tingkat kecerdasannya bahasa itu kan ada ya. Nah, itu bisa dengan dia belajar bersamaan ya, bahasa lebih dari satu bahasa itu bisa. Tapi untuk anak-anak yang lain yang dia tidak punya kecerdasan bahasanya itu tidak menonjol gitu ya, itu akan kesulitan. Kasihan anaknya gitu. Itu Bu, jawaban saya. Kalau saya lebih menyarankan untuk belajar membaca dulu atau bahasa Indonesia dulu, membaca dulu. Ya, Baik, selanjutnya Ibu dari Bapak Haris di Malang. Tadi kesalahan pertama dan kedua apa ya Ibu? Saya ketinggalan mencatatnya. Kesalahan yang pertama itu metode. Tidak menguasai metode, itu kesalahan yang pertama. Tidak menguasai metode ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan, bentar. Ini saya terlempar nggak ya? Enggak ya? Enggak Bu, masih gabung. Oh, enggak ya. Kalau yang kedua itu, guru tidak melakukan identifikasi, tidak melakukan identifikasi kebutuhan belajar atau tidak melakukan identifikasi atau asesmen ya. Jadi guru itu tidak melakukan identifikasi. Jadi, yang pertama misalnya untuk mengetahui gaya belajarnya, kemudian kemampuan anak itu sampai sejauh mana. Ada anak yang ketika datang ke sekolah, dia itu sudah hafal huruf A sampai Z. Itu ada karena orang tuanya mengajarkan di rumah. Ada juga yang nggak ngerti sama sekali, itu ada. Ada juga anak mungkin sudah menguasai suku kata. Jadi itulah perlunya kita melakukan identifikasi itu di situ. Kemudian kemampuannya, tingkat perkembangannya anak itu tidak sama. Nah, kita harus tahu itu. Banyak sekali mungkin kita kalau guru-guru ya, kita akan menghadapi gini. Ada anak kenapa usia 6 tahun, 7 tahun, tapi dia itu sama sekali lambat. Ada anak murid kita usia 5 tahun itu dia bisa cepat. Nah, itulah perlunya melakukan identifikasi di awal pembelajaran itu perlu. Nah, ini banyak sekali tidak dilakukan oleh guru-guru ketika pembelajaran tuh pokoknya diajari aja. Terus gaya belajarnya apa? Nah, gaya belajarnya ini lupa bahwa kita itu seringnya kenapa di dalam satu kelas ya, mau SMP, SMA, SD, mengapa di satu kelas ketika kita pegang kelas itu ada anak yang cepat menguasai, ada anak yang dia sedang-sedang, ada bahkan yang lambat, bahkan ada yang nggak ngerti sama sekali. Itu ternyata karena gurunya itu mengajarkan hanya berdasarkan mengajarkan tuh pakai pola gaya belajar gurunya. Jadi misalnya gurunya itu tipenya visual gaya belajarnya. Orang-orang guru-guru akan cenderung mengajarkan dengan gaya belajarnya dia sendiri karena dia nyaman. Misalnya saya tipenya visual, ya udah saya ajarkan cara visual karena pasti nyamannya visual. Nah, sedangkan murid kita ada yang auditori, ada yang murid kita itu ada yang kinestetik. Nah, itu nggak nyaman ketika kita ajarkan, akhirnya nggak nyambung. Nah, makanya mereka akhirnya tinggalan gitu ya.
sebenarnya bukan karena anak itu bodoh, tapi karena gaya belajarnya aja dia nggak pas. Nah, sehingga apa? Guru sekarang itu, ini di kurikulum Merdeka Belajar juga dituntut itu ya. Guru itu harus tahu dulu gaya belajarnya murid kita ini apa, sehingga apa? Kalau anaknya kinestetik ya udah kita bikinkan media-media pembelajaran yang cocok sama dia, sama si anak itu. Itu nanti memudahkan gitu ya. Itu Pak. Itu Pak Aris. Baik, selanjutnya dari Bu Novika Rahayu. Saya sudah menggunakan modul ACM untuk anak saya, tapi ada beberapa cara membacanya yang saya agak bingung. Apakah ada pelatihan khusus cara mengajarkan bukunya? Ibu udah pernah ikut pelatihannya belum? ACM. Kalau cara penggunaannya nanti Ibu ikut aja sebenarnya. Ini buku yang mana ya? Sepertinya buku ACM yang modul utama, Bu. Pas di Semarang, Bu. Maksudnya yang Bu Novika. Caranya pakai ya ini aja. Ibu ikut pelatihannya. Kalau ikut pelatihannya kan tinggal belajar pakai cara itu aja. Buku yang mana nih, Ibu? Karena kan waktu di Semarang saya ajarkan juga yang modul yang pertama itu. Waktu di Semarang kemarin, itu kan yang teknik yang saya gunakan tuh, itu yang Ibu terapkan aja, yang sudah saya ajarkan itu, waktu di Semarang. Buku yang mana nih maksudnya? Maharaja nggak ada, Bu. Ada Raja yang ada. Maharaja ya. Iya, itu ini Bu. Kan Ibu ini, kalau ikut tekniknya, kalau Ibu sebenarnya yang saya ajarkan itu di Semarang itu kan itu tekniknya, teknik buku itu. Tapi kalau Ibu mungkin kurang jelas, Ibu bisa ikut lagi di tanggal berapa, Risa? Untuk yang ada webinarnya, Ibu nanti bisa ikut Bu. Webinarnya. Ya, nanti Ibu ikut webinarnya ya, ikut webinarnya. Sebenarnya waktu di Semarang itu kemarin sudah saya ajarkan, tapi barangkali Ibu mungkin kurang puas ya, karena memang waktunya terbatas. Itu nanti Ibu bisa ikut lagi di 2 pertemuan lagi ya, 2 sesi lagi ya. Webinarnya nanti ada Bu, Ibu nanti ikut aja. Ya, tanggal 14 tuh Bu, ada webinarnya Ibu ikut lagi. Gitu aja Bu. Itu sih saran saya itu. Baik, selanjutnya dari Bu Rizky Latifa. Seandainya ada anak yang sudah terlanjur belajar mengeja, apa bisa kita lanjutkan dengan metode ACM atau kita harus ajarkan dari awal lagi pakai metode ACM? Ya, dari awal. Jadi sebenarnya awal itu kita review dulu Bu. Dari awal tuh kita coba dulu. Anaknya ini bisa ngikuti tidak? Dari buku itu dibacakan, di ACM itu kan kelihatan nih. Nanti dibacakan. Kemudian dia sampai stagnan atau berhenti di mana? Dia itu berhenti itu maksudnya dia sudah tidak bisa lagi membacanya. Jadi misalnya di halaman 1, 2, oh dia ini udah bagus nih. Ternyata ada di halaman berapa dia berhenti di situ, stagnan. Ya udah mulai di situ kita kenalkan. Atau kalau saya ulang dari awal, pelan-pelan dikit, oh ternyata paham, ya lanjut. Nah, itu. Jadi kita lihat kemampuan anaknya itu di mana. Kalau saran saya diulang lagi dari awal. Sambil ngikutin nanti anak kemampuannya sampai sejauh mana itu. Baik, selanjutnya dari Bu Yeni, apakah ada cara untuk mengatasi anak cadel? C dibaca S. Kalau anak cadel itu ada 2. Kalau ada cadel itu ada 2 Bu. Yang pertama cadelnya itu cadel secara alami. Alami itu dari lahir ya. Dan itu tidak bisa diubah karena itu sudah dialami dari lahir gitu ya. Dari Allah itu dia sudah terlahir
seperti dari Allah gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa lagi akan kesulitan mengubahnya. Nah, yang bisa diubah itu cadel kalau cadelnya itu dari lingkungan. Contoh, mengapa ada anak itu cadel karena dia itu karena orang tua atau lingkungan di rumahnya itu pakai bahasa bayi, suka pakai bahasa bayi itu. Nah, maksudnya bahasa-bahasa yang pelat-pelat atau cadel-cadel seperti itu bisa diperbaiki. Caranya memperbaikinya dengan memperbaiki semua pengucapan. Jadi orang tuanya juga harus di sekolah, kemudian di rumah, keluarganya semua tidak boleh pakai bahasa bayi. Ya misalnya mimi cucu misalnya, gitu kan tuh nggak boleh, gitu kan. Ini yang sering kan anak-anak itu kan dianggap lucu ya, kalau bahasa-bahasanya pelat-pelat itu terus yang lainnya ikut-ikut pelat. Nah itu salah sebenarnya. Itu banyak latah ya, neneknya, kakeknya, tantenya, nanti keluarganya semua, keluarga besarnya itu seperti itu salah. Bahkan ibunya, orang tuanya pun seperti itu. Ada kasus ketika orang tuanya membiarkan anaknya membahasa bayi, ini ada, saya pernah ngajar di Malang, karena saya dulu kuliahnya di Malang. Waktu itu saya ngajar privat gitu ya. Jadi orang tuanya ini bukan orang tuanya sebenarnya intelek ya, tapi ibunya membiarkan anaknya menggunakan bahasa bayi, dan adiknya, dia punya 2 adik, ini anaknya TKB, dia punya adik di bawahnya yang adiknya kelompok bermain, yang satunya usia sudah bisa bicara tapi usianya 2 tahun atau berapa. Jadi dia umurnya deket-deket. Karena kakaknya bicaranya cadel, 2 adiknya itu ikut. Gitu. Jadi itu lingkungan tuh mempengaruhi. Padahal sebenarnya bukan cadel dari lahir, tapi anak itu karena orang tuanya membiarkan, dan bahkan orang keluarganya di lingkungan sekitar tuh ini mengikuti. Jadi ngikuti anak-anaknya yang dia cadel itu. Kalau misalnya memperbaiki Bu ya, kalau memperbaiki, udah gini aja kalau saya. Jadi ketika dia itu membaca, kita tetap artikulasinya yang baik, yang tepat. Misalnya R, misalnya dia nggak bisa bunyi R, ya kita tetap bunyikan R. Walaupun dia mungkin dia L, misalnya kan ada R sama L tuh biasanya kan mirip ya. R. Nah, terus dibaca, dia suruh baca. Di situ nanti apakah dia paham atau tidak, itu kita yang tahu. Feelingnya guru atau orang tua itu tahu. Sebenarnya anak ini tidak bisa atau bisa. Kalau ketika kita yakin bahwa anak itu bisa, lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut saja nggak apa-apa. Nanti kalau anak itu nggak bisa, baru kita nggak bisa kita harus tetap pastikan. Jadi yang bisa memastikan bahwa anak itu sebenarnya karena faktor cadel, bukan karena faktor dia salah pengucapan, itu dilanjutkan aja tidak apa. Kasihan untuk anak-anak yang cadel dari lahir ya, itu kasihan. Tapi kalau anak-anak yang anaknya cadelnya itu dari lingkungan, bisa diperbaiki dengan kita setiap hari, misalnya dia bicaranya kurang tepat, artikulasinya kita perbaiki, nanti lama-lama dia bisa berubah. Itu Bu, jawaban saya. Baik, selanjutnya dari Bu Susana Retno. 1 buku ACM digunakan untuk berapa kali pertemuan? Silakan Bu Nur. Ya, metode ACM itu saya bagi menjadi, metode ACM itu ada 3. Metode ACM untuk anak-anak kemampuan normal, untuk anak spesial, dan untuk orang dewasa penyandang buta aksara atau orang dewasa yang buta huruf. Di Indonesia itu ada 3 kelompok ini. Nah, untuk anak-anak kemampuan rata-rata normal, ya, kemampuan itu ada 3. Saya bagi menjadi 3 juga kemampuan. Kemampuan normal, rata-rata normal, di atas rata-rata, dan kemampuan di bawah rata-rata. Untuk anak-anak dengan kemampuan rata-rata normal, ya, kurang lebih 16 kali pertemuan anak itu sudah bisa tuntas. 1 aja bukunya. Bukunya ACM itu tidak berjilid-jilid, hanya 1 ya. Ini modul ya. Sebenarnya
media ya, medianya ACM itu bukan hanya buku, tapi banyak. Ada lagu, ada kartu baca, ada paket aktivitas itu banyak. Tapi kalau untuk modulnya sendiri itu hanya satu. 16 kali pertemuan, satu kali pertemuannya 60 menit maksimal. Kalau pembelajaran individual, itu 16 kali pertemuan aja cukup. Kalau diajarkan misalnya seminggu 2 kali, itu 16 kali. Kalau nantinya, kalau seminggu 3 kali, cukup 1,5 bulan. Tapi seminggu 2 kali. Kalau tiap hari gimana Bu? Kalau tiap hari 30 menit setiap hari itu 2 minggu selesai anaknya. Apalagi kemampuannya di atas rata-rata ya. Kemampuan rata-rata di atasnya lagi itu dia biasanya di pertemuan ke-12 sudah bisa rata-rata. Guru-guru yang sudah mahir mengajarkan ACM itu saya sudah tanya ke banyak guru yang dia memang sudah mahir pakai ACM. Untuk anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata itu kurang lebih 12 kali pertemuan itu dia sudah bisa membaca. Sudah bisa buku cerita ya, membaca cerita itu sudah bisa. Gitu Bu. Tapi kalau saya ukurannya 16 kali lah. 16 kali. Dengan ketentuan Bapak Ibu bisa mengajarkan dengan tepat sesuai dengan teknik-tekniknya ACM itu sesuai tepat. Insya Allah bisa. Kalau untuk anak-anak yang spesial, rata-rata 2 bulan, 2 sampai 3 bulan untuk anak spesial ya. Anak spesial belajarnya tidak bisa dicampur. Jadi dia tidak bisa klasikal. Kalau ACM masih bisa klasikal, maksudnya berkelompok. Kalau anak spesial saya tidak pernah sarankan untuk berkelompok karena anak spesial ini punya keunikan yang beda mereka. Itu sih. Bu. Jadi nggak usah lama-lama, kelamaan kalau sampai 6 bulan, 7 bulan tuh kelamaan. Atau bahkan 1 tahun itu kelamaan kalau ACM 16 kali pertemuan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya dari Bu Sutriyati. Untuk ACM itu baru metode baca saja, apakah ada metodenya untuk berhitung? Ini pertanyaan juga sejuta umat ya. Banyak sekali yang ACM tuh, kalau di ACM sudah ada alat peraganya untuk berhitung ya. Sebenarnya berhitung ini saya gunakan pada saat program untuk penuntasan buta aksara orang dewasa. Kalau untuk yang orang dewasa, saya programnya itu calistung, baca, tulis, hitung. Mereka tuntas 10 kali pertemuan. Calistung ya, baca, tulis, berhitung, itu mereka tuntas 10 kali pertemuan. 1 kali pertemuan 90 menit. Satu kelompok 10 orang. Nah, tapi itu pembelajarannya setiap hari. Itu ada berhitungnya. Berhitung sederhana. Nah, untuk yang anak-anak ini, naskahnya udah jadi sih, tapi belum saya gandakan. Naskahnya udah jadi, tapi memang kemarin tertunda-tunda karena kegiatannya banyak sekali di ACM ini, sehingga berhitungnya itu belum naik cetak. Tapi naskahnya sudah jadi. Gitu. Kalau alat peraganya sudah ada, naskahnya aja karena saya harus memastikan ini nanti kan ini ACM ini jalan terus nih, padat nih waktunya, ini nanti keteteran. Kalau sekali kita produksi, karena produksinya itu kan pasti banyak ya gitu ya. Sekali naik cetak itu kan 1.000 sampai 3.000 eksemplar. Kalau di ACM sekali naik cetak itu 1.000 sampai 3.000 eksemplar. Nah, saya harus memastikan bahwa ketika kita naik cetak ini, kami naik cetak ini, nanti akan tidak sampai bukunya sampai ngendon, jadi harus berputar cepat. Nah, itu kan harus dipersiapkan dengan matang. Tapi insya Allah ada. Udah banyak nanya nih, ini memang berhitungnya udah banyak yang tanya. Tuh. Kita tinggal mempersiapkan itu aja. Gitu Bu. Kalau menulisnya sudah ada. Kalau di ACM itu ada kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Lalu ada juga materi pasca bisa membaca, itu juga ada. Dan lanjut lagi. Selanjutnya dari Bu Ayu. Apakah metode ACM ini bisa digunakan untuk anak yang punya latar belakang speech delay? Bisa. Insya Allah bisa Bu ya. Jadi untuk anak disleksia
ADHD, disleksia, anak hiperaktif, anak yang saya pernah mengajarkan juga anak yang slow learner, itu insya Allah bisa. Tapi ketika kita pegang anak-anak spesial itu, tentu gurunya juga harus belajar keras. Artinya karena ini kelemahan dari metode ACM itu ya, kelemahannya adalah guru tidak akan bisa mengajarkan dengan baik ketika tidak belajar metodenya. Maksudnya tidak ikut pelatihannya. Ya, jadi karena ACM itu metode ya, bukan buku. Jadi yang penting adalah pelatihannya, kemampuannya, kompetensinya guru mengajar di situ. Kalau sudah paham teknik dasarnya sebenarnya, kalau sudah paham teknik dasarnya ACM, insya Allah itu bisa dikenalkan. Hanya nanti ditambahkan sedikit materi, ada materi tambahan ya, kalau untuk anak spesial itu ada sedikit tambahan yang itu nanti bisa membantu anak spesial itu cepat. Begitu. Jadi ada dua teknik ya, teknik dasar ini harus dikuasai semuanya, kemudian ada teknik tambahan, itu yang teknik yang lebih sulit lagi, yang itu jika teman-teman atau Bapak Ibu memang fokus ke anak spesial, itu harus belajar dua teknik itu. Nah itu Bu, insya Allah bisa. Anak yang itu kemarin anak yang disleksia berat itu juga bisa kok. Ya. Oke, lanjut. Ya baik, untuk sesi tanya jawab kurang 15 menit lagi Bu Nur. Selanjutnya saya bacakan dari Bu Ayu. Apakah sudah tadi Bu Ayu dari Bu Karina Nita. Kesalahan ketiga dan keempat bisa diulang lagi Bu, saya ketinggalan tadi. Kesalahan ketiga dan keempat Bu Nur. Kesalahan ketiga dan keempat. Kesalahan ketiga itu mengenalkan huruf dia menggunakan bahasa daerah waktu menjadi bahasa pengantar. Itu kesalahan ketiga, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar untuk mengenalkan membaca. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu kesalahannya mengenalkan atau menghafalkan huruf di awal pembelajaran A sampai Z itu loh. Itu kesalahan keempat. Yang kelima mengajarkan huruf besar. Tuh. Jadi ketika khusus ya materi membaca, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tidak lagi menghafalkan huruf. Anak-anak itu dikenalkan huruf A sampai Z itu sudah tidak perlu lagi. Itu sih. Selanjutnya dari Bu Utari. Apakah metode ACM bisa meningkatkan fokus saat belajar membaca pada anak-anak yang terlambat berbicara, terlebih dengan penggunaan HP yang berlebihan saat di rumah? Ya, jadi metode ACM ini Bu, kita fokus ya. Kita itu metode ACM ini fokus untuk anak-anak, fokus memang ini teknik untuk mengajarkan membaca dan menulis, itu teknik. Yang berikutnya, kita bukan terapis ya, kita bukan terapis, tapi ada tekniknya ketika anak itu bagaimana membuat anak itu fokus, itu ada tekniknya, gitu ya. Cuman kita bukan terapis ya, nanti terapisnya komplain tuh gini, nanti dianggap bahwa saya itu mengambil wilayahnya mereka, sebenarnya tidak. Hanya saja saya ACM itu bisa mengklaim, bukan mengklaim ya, tapi bisa menyatakan bahwa sebenarnya metode ACM ini bisa loh dijadikan terapi untuk anak-anak spesial, tapi yang terapinya itu fokus ke kemampuan kognitifnya, yaitu membaca dan menulisnya. Itu saya katakan bisa. Tapi di luar itu bukan kapasitasnya ACM, kapasitas saya tidak. Kalau keaksaraan, yang kognitifnya, itu kan kognitifnya lebih ke keaksaraan ya. Saya itu
saya bisa katakan bahwa ini bisa loh dijadikan terapi. Anak nanti bisa jadi fokus. Ada tekniknya bagaimana mengajarkan anak itu fokus, bagaimana supaya anak itu tertarik dengan membaca. Sebenarnya itu aja. Tapi kalau bisa sampai menterapi anaknya yang belum bisa bicara jadi bicara, atau itu kan ada terapi bicara sendiri. Nah itu bukan wilayahnya kita. Jadi batasannya harus ada ya Bu. Kalau nggak gitu saya dikomplain nanti sama teman-teman yang ini. Walaupun sebenarnya walaupun di ACM itu saya katakan ACM itu bisa dijadikan terapi. Saya selalu bilang bahwa ACM itu bisa menjadi terapi untuk baca tulis untuk anak-anak spesial, itu bisa jadi terapi karena ACM itu udah lengkap dari identifikasinya, dari identifikasi pembelajarannya, kemudian dari apa namanya evaluasinya, dari media-media yang digunakan, itu banyak sekali anak-anak spesial yang terbantu. Banyak sekali anak-anak spesial yang terbantu dengan tekniknya ACM. Jadi saya berpikir, loh sebenarnya ACM itu bisa loh ini. Coba perhatikan ya di terapis anak-anak itu ada 5 kalau nggak salah, terapi bicara, terapi apa macam-macam ya. Salah satunya adalah terapi kognitif dan itu yang berkaitan dengan baca tulis. Nah, ini kalau saya di situ. Perhatikan juga Bapak Ibu ketika di rumah sakit ya, ada layanan terapi untuk anak-anak spesial, itu cek. Saya sudah pernah mengantarkan itu ke rumah sakit anak spesial. Ternyata salah satu terapi yang dilakukan oleh terapisnya itu sebenarnya baca tulis calistung, dan calistungnya secara konvensional. Nah, itu. Jadi saya berpikir ini lebih canggihan ACM nih, itu terapisnya sama ACM. Jadi waktu itu setelah saya mengantarkan anak spesial ke sana, lebih baik saya ajarin sendiri. Ternyata mereka pakai cara-cara yang sangat-sangat konvensional. Makanya saya bisa katakan bahwa ACM ini sangat bisa menjadi terapi untuk anak-anak spesial, tapi fokus di baca tulisnya, tidak untuk yang lain. Kalau yang lain tuh nanti bisa didukung. Ini ya, tetap anak-anak spesial itu tetap butuh terapis-terapis yang lain. Itu Bu, jawaban saya. Saya pernah mengajarkan anak slow learner itu 20 kali pertemuan. Slow learner ya, kelas 2 SD. Jadi selama mulai TK sampai kelas 2 SD, gurunya semua di sana. Padahal sekolahnya sekolah inklusi mahal di Surabaya. Salah satu sekolah inklusi yang mahal di Surabaya. Sekolahnya itu terkenal. Nah, anaknya mulai TK sampai kelas 2 SD, A sampai Z itu dia belum tahu. Angka 1 sampai 10 itu dia masih bingung. Saya langsung yang pegang, 20 kali pertemuan, dia sudah bisa baca kalimat. 20 kali pertemuan ya. Nah, itu artinya bahwa loh sebenarnya ini hanya masalah metode aja sebetulnya. Masalahnya hanya ada di metode, bukan yang lain gitu kan. Nah, itu Bu, belajar aja nanti, ikut aja Bu ininya, ikut ininya aja. Ikut webinarnya ya. Webinarnya nanti ikut. Ya, lanjut. Lagi. Selanjutnya dari Bu Nur Hayati, usia berapa tahun idealnya anak diajarkan membaca dengan metode ACM? Oke, silakan Bu Nur. Ya, ini juga pertanyaan sejuta umat. Kapan waktu yang, kalau saya selalu bertanya ke peserta pelatihan itu, kapan sih waktu yang tepat untuk mengenalkan membaca pada anak? Kalau di ACM tidak berdasarkan usia, tapi fokusnya adalah ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, dia sudah bisa dikenalkan. Dia sudah bisa mulai dikenalkan atau diajarkan. Ketika diajarkan membaca. Ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Komunikasi yang baik itu artinya apa? Artikulasinya dia sudah jelas, enggak cadel ya. Artikulasinya sudah jelas. Kemudian kosakatanya dia sudah banyak. Terus dia sudah mampu ketika tanya jawab dengan orang lain itu dia sudah menyampaikan dengan bagus itu caranya. Kemudian ada lagi juga cirinya, kalau dia cara menggenggam pensilnya dia sudah bagus, cara menggenggam pensilnya itu dia bagus, itu cepat diajarkan. Maksudnya cepat bisa maksudnya.
Nah, itu ya, Ibu. Nah, itu. Ya, ada lagi? Ini yang Cukup? terakhir dari Bapak Aminuwo. Siswa yang lebih cepat mengenal angka daripada mengenal huruf bagaimana, Bu? Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti kan kemampuan matematiknya dia, kecerdasan matematiknya yang apa? Yang dia menonjol. Nah, oleh karena itu pentingnya kita melakukan identifikasi di awal itu seperti itu. Jadi kita perlu tahu sebenarnya anak ini kemampuannya di mana. Nah, ada anak yang kemampuan tingkat kecerdasan bahasanya bagus ya, kemudian didukung lingkungan yang bagus, usia 4 tahun bisa loh, bisa membaca itu bisa, dia bisa. Tapi ketika apalagi tingkat dia punya kecerdasan bahasanya ya, nah, ada anak berhitungnya itu luar biasa, membacanya itu lambat, itu ada, atau bahkan ada sebaliknya, dia membacanya itu bagus terus berhitungnya lambat. Jadi nggak ada masalah Pak sebenarnya, nggak ada masalah. Sekarang tinggal lingkungannya aja diciptakan, dikondisikan ya, lingkungan-lingkungan itu dikondisikan. Yang penting itu kalau bagi anak sebenarnya mereka itu kan ngikutin gurunya dan ngikut orang tuanya sebetulnya. Jadi kita sebagai orang dewasa itu yang perlu adalah kita menciptakan suasana itu, lingkungan itu supaya anak-anak tetap belajar, tetap belajar apapun kondisinya. Nah itu yang penting itu ya. Bukan anak itu terlambat atau tidak, anak itu anak spesial atau tidak, tapi menciptakan kondisi, diciptakan lingkungan-lingkungan itu yang baik. Ya, sudah? Ya, Bu, itu Sudah ya? sudah pertanyaan Apa ada terakhir. lagi? Ya, sudah, Ibu. Bapak Ibu, Oke, untuk baik. sesi tanya jawab alhamdulillah sudah selesai dan semua pertanyaan sudah terjawab. Kami informasikan dulu kepada Bapak Ibu, silakan bisa isi form daftar hadirnya melalui link yang sudah dibagikan oleh admin. Dan sebelum kegiatan diakhiri, silakan Bu Nur untuk diberikan kalimat penutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu yang malam hari ini sudah join, sudah hadir malam hari ini di sela-sela waktu kesibukannya. Alhamdulillah kegiatan hari ini, malam hari ini berjalan lancar. Semoga sedikit ilmu yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa juga sebagai bisa diterapkan dan bisa diambil hikmah dari semua kegiatan yang dari awal sampai akhir yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berhenti sampai hari ini aja, malam hari ini untuk belajarnya, tapi bisa ikut di, jangan berhenti sampai di sini ya, karena nanti nggak puas gitu ya. Kalau ingin tahu seperti apa metode ACM, ikuti sesi-sesi berikutnya sehingga tahu betul, oh ternyata ACM itu seperti ini. Nah itu ya. Nah, pesan saya yang terakhir adalah bahwa jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, pengetahuan yang sudah kita miliki sekarang itu jangan berpuas diri karena sebenarnya kita ini masih banyak hal yang harus kita pelajari dan masih sedikit yang kita tahu, gitu ya. Semakin kita belajar, ya, semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari bahwa masih banyak, bahwa kita ini masih bodoh, masih banyak yang belum kita kuasai. Semakin kita belajar, jadi itu ya. Jadi semakin kita belajar, kita pasti akan semakin haus dan akan mencari tahu, mencari tahu. Ya. Teruslah belajar, jangan lelah untuk belajar, belajarnya sepanjang hayat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur atas pemaparan Ya. materinya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sebelum kegiatan ditutup, saya akan
informasikan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu di sesi 2 akan dilaksanakan pada tanggal 9 November dengan tema identifikasi kebutuhan belajar baca tulis anak. Dan untuk sesi 3 yaitu materi inti pada tanggal 14 November dengan tema teknik mengajarkan baca tulis melalui cerita, lagu, dan permainan. Dan untuk yang sesi keempat akan dilaksanakan pada tanggal 16 November, yaitu materinya manajemen kelas. Jadi Bapak Ibu silakan bisa daftar lagi ke admin untuk bisa ikut seri-seri selanjutnya agar ilmu yang diperoleh dan untuk metodenya dapat dipelajari secara utuh. Silakan Bapak Ibu yang belum isi absensi, kami tunggu bisa diisi dulu absensinya. Dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya di tanggal 9 November. Saya mewakili tim metode ACM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.